Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk sekali lagi. Saudara menginginkan itu dengan sangat. Saudara, itu jatah. Itu destiny. Itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, tidak ada satupun dari saudara yang akan jadi penonton. Tidak ada satupun dari saudara yang jadi biasa-biasa saja. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan. Saudara dan saya selalu mengingatkan diri saya dan banyak orang. Saudara, hari itu saya bermimpi. Dan Tuhan bilang, generasi inilah nak yang akan kau pimpin. Generasi ini yang akan menjadi bagianmu. Saudara, dan hari itu saya bermimpi saudara. Saudara, saya itu sampai jalan. Saudara naik mobil mencari tempat kosong. Dan itu tidak bisa mendapatkan. Saudara, hari itu pada waktu saya naik mobil di mimpi itu ya. Saudara, saya lihat di depan mall. Penari-penari saudara. Saudara, mereka nari. Dan orang mulai nangis angkat tangan. Saudara, kemudian di lapangan parkir. Saudara, ada yang sedang saudara altar call dan berkata, siapa saja yang punya penyakit, saya mau doakan. Saudara, dan orang itu saudara antre karena mereka melihat saudara yang sakit semua sembuh. Dimulai saudara dengan anak yang bahkan autis, kelihatan mukanya cacat, sembuh saudara. Saudara, di tempat lain di lapangan saudara. Saudara, dan itu sudah tidak ada yang pakai izin saudara. Tidak ada yang pakai izin. Karena itu terjadi di mana-mana saudara. Saudara, di lapangan saudara, ada satu anak main biola saudara. Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Tetapi saudara, pada waktu dia main biola kayak biasa itu saudara. Orang main biola di pinggir jalan, tapi ini di lapangan. Saudara, dan orang mulai datang semua bercucuran air mata. Dan mereka berkata, saya seperti mendengar biola itu bicara tentang hati saya, tentang hidup saya. Saudara, saya jalan. Saudara, itu di seluruh kota, di setiap tempat saudara. Tuhan sedang beracara. Pada waktu saya ulang tahun, lebih dari 3 orang mengulang mimpi itu dengan gejala atau dengan cara, dengan cerita yang berbeda. Saudara, ada satu nabi yang berkata, ibu, saya lihat semua anak-anak pergi. Dan semua kita di Mahanaim ini gak ada yang tinggal di Mahanaim, semua pergi. Dan mereka masuk desa demi desa. Di setiap desa mereka buat mujizat. Di setiap desa mereka buat pengajaran. Mereka khotbah, ada yang modelnya kayak Billy Graham, gak ada mujizat. Tapi begitu mereka khotbah, orang itu berlutut menyerahkan hidup. Dia berkata, ada yang saya lihat di Batak, saya gak tahu di daerah mana. Dia bilang dia khotbah gak ada mujizat, tapi orang semua lari. Menyerahkan hidupnya dan menyingkirkan berhala-berhala mereka. Saudara, dan dia berkata, itu akan datang, bahkan Tuhan berkata tahun ini. Tahun ini. Saudara, ada lagi orang yang berkata, saya mimpi bu, saya mimpi. Saya mimpi bahkan anak-anak yang paling muda, anak-anak rock. Dia berkata, saya mimpi. Saya melihat anaknya Bu Nike, saya melihat anaknya Ibu Nita, saya melihat anak-anak yang sangat muda generasi kedua. Dia berkata mereka bahkan berdiri di pinggir-pinggir laut dan sungai. Dan orang antre dibaptis. Mereka masuk ke suku-suku terasing. Dan mereka membawa lawatan. Karena mereka khotbah. Tiba-tiba suku terasing ngerti. Seperti bahasa mereka sendiri. Mereka tiba-tiba berkata, bagaimana mungkin mereka bisa bahasa kita? Padahal enggak. Dia cuma ngomong pakai bahasa Indonesia dan Tuhan menerjemahkan. Saudara, ada orang lagi yang mimpi dan berkata, saya mimpi. Bahkan di beberapa toko, orang baru masuk. Dan mulai berkata, ada apa dengan toko ini? Ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan.
Mereka minta dikonseling di tengah-tengah belanja, di tengah-tengah toko, di tengah-tengah restoran. Saudara, itu sedang di depan mata. Saudara, sekolah akan berubah. Karena di sekolah orang tua datang dan mereka dilawat Tuhan. Anak-anak dilawat Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang sedang berubah. Seperti saudara yang kita deklarasikan. Saudara, ada new normal. Dan new normal adalah di jalan-jalan di mana-mana semua orang bertemu dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan saya mau berkata itu harus mulai dari saudara. Itu harus mulai dari saudara. Itu tidak akan mulai dari orang lain, dari gereja lain, kota lain. Karena saya mau berkata saudara dan saya punya hak kesulungan untuk memulai Sign and Wonder. Saudara, kita memulai, kita membagi saudara makanan dan seperti tadi disaksikan gak berhenti. Gak berhenti saudara, berkat itu mengalir. Saudara, kita semprot-semprot gak berhenti disinfektan datang. Saudara, kita mulai bergerak saudara ke gereja-gereja dan gak berhenti saudara. Gereja berkata silakan datang. Saudara, silakan datang. Dan mereka semuanya terbuka. Saudara, kita mulai dengan Zoom. Saudara, dari kota ke kota. Saudara, kemarin berapa hari yang lalu saudara ya. Saudara, saya Zoom. Saudara, dengan 350 orang. Saudara, dan dari 10 atau bahkan 12 negara saudara. Saudara, Ibu Kesia yang jadi moderator dan melihat begini. Kambodia datang. Belgia, saya Jerman Bu, saya Swiss Bu, saya Hong Kong, saya Taiwan, saya Jepang. Saudara, dari seluruh 15 negara. Dan Tuhan sedang berkata sesuatu sedang bergerak. Sedang bergerak. Dan saya mau berkata hari ini sekali lagi. Saya mau saudara kalau dengar firman. Setidaknya dalam 1 minggu ini renungkan, lakukan, tangkap, kerjakan dengan sungguh. Saudara, kita mau berkata kitalah generasi Elia dan Elisa. Generasi yang berjalan dalam keajaiban. Generasi yang membalikkan satu bangsa kepada Tuhan. Amin. Kita sekali lagi, ayo ikuti doa saya. Tuhan, hari ini kami terima urapan Elia dan Elisa untuk berjalan dalam keajaiban, untuk membalikkan hati satu bangsa, untuk mendamaikan musuh-musuh, untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kamilah generasi yang menerima double porsi, bahkan lebih, untuk menyelesaikan segala rencana Tuhan. Kami mengeksekusi, menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyelesaikan segala sesuatu. Sampai satu bangsa bertakuk lutut bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Saudara, bagaimana saudara mengalami itu? Mari kita mulai bahas. Saudara, saya sudah bahas di pelantikan, tapi saya mau saudara melakukan dan merenungkan lagi. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Nabi Elia orang Tisbes itu, ya, dari Tibes Gilead, berkata kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang di hadapannya aku berdiri, sesungguhnya tidak akan ada embun dan hujan selama beberapa tahun, sampai aku mengatakan bahwa embun atau hujan itu ada lagi. Saudara, saya mau mulai dengan ini saudara. Saudara, yang pertama, Elia adalah Allahku, Yehovaku adalah kekuatanku. Saudara, mulai renungkan ini. Saudara, pada waktu pelantikan saudara suruh memilih satu nama. Dan saudara, atau 2 nama, 3 nama, dan itu ditulis di tangan kanan. Karena Yehova atau Allah atau Roh Kudus, apapun yang saudara tulis,
itu menjadi kekuatan kita semuanya. Nah saudara, jangan cuma hari itu saudara tulis dan selesai. Saudara, sejak hari itu saudara, saya selalu di rumah dimanapun saya berkata begini, Jehovah Sebaot, Jehovah Sebaot jadi kekuatanku. Jehovah Sebaot. Saudara, dan saya mulai berkata, Roh Kudus, Ruah Elohim, aku ambil kekuatan mencipta. Kekuatan mencipta menjadi kekuatanku. Dan saya mulai mencipta, saudara. Saya mulai berkata, terjadilah pasukan yang terdahsyat. Saya mulai mencipta bulan demi bulan, saya mulai tulis. Bulan Juni akan menjadi bulan lawatan terbesar. Bulan Juli akan menjadi bulan pendudukan 34 provinsi. Mulai mencipta. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara. Tapi coba renungkan. Apa yang hari ini keinginan hatimu. Dan mulailah mencipta. Mulailah mencipta. Saudara dan engkau, mari ciptakan apa saja yang benar-benar Tuhan taruh di hatimu. Ciptakan kondisi ekonomimu. Ciptakan kondisi Mahanaim. Ciptakan kondisi saudara mungkin keluargamu. Ciptakan kondisi kotamu. Saudara, Bet Kasih itu hasil mencipta. Saudara bayangkan hari itu namanya kota sampah. Saudara dan saya pergi sendirian, waktu itu belum ada Mahanaim. Di depan saudara yang namanya saudara ya, kantor gubernur, kantor wali kota, kantor itu saudara saya angkat tangan. Saudara saya angkat tangan di depannya dan saya berkata, kota iman. Kota iman. Dan saudara, hari ini di mana-mana saudara lihat kota iman. Saudara, Bet Kasih kota patriot, kota pahlawan, kota tentara Tuhan. Dan saudara, itu terjadi. Lambangnya bambu, saudara. Kota tercipta. Saudara, hari itu saya tuh ngomong begini, saudara. Saya mau mall. Saya ini suka mall, saudara. Saudara, dan saya bilang saya mau mall. Saudara, hari itu waktu saya masuk tidak ada satu mall pun di Bet Kasih. Hari ini ada 7 mall, saudara. Saya mau yang mana aja bisa. Saudara, saya itu setiap kali, saudara, mencipta itu fun. Jangan terlalu serius. Ciptakan yang seru. Saudara, saya itu ciptakan, saya bilang begini. Saya dulu suka Starbucks, sekarang enggak, saudara. Saudara ya, karena banyak hal. Tapi dulu saya suka Starbucks. Saya bilang begini, saya ciptakan Starbucks. Saya mau di mana-mana di Bet Kasih ada Starbucks. Saudara bayangin, sampai di depan rumah saya ada. Di Kemang Pratama ada. Itu mencipta. Saudara, tetapi saya ganti selera. Saya ganti selera jadi kopi gula aren. Saudara ya, dan saya mulai mencipta lagi. Saya berkata saya suka kopi gula aren, jadi di mana-mana ada. Saudara mau tahu di Kemang ada berapa? Ada 5. Saudara, ada kopi, semua kopi gula aren ada di dekat saya, saudara. Kapanpun saya mau. Saya cuma mau berkata sama saudara, hidup ini jangan terlalu serius, saudara. Saudara jangan tegang. Tuhan kasih saudara karunia mencipta, Tuhan akan ciptakan itu buat saudara. Amin. Saya hobi, enggak cuma itu. Saya tuh hobi sushi teh. Saudara ya ampunilah saya kalau saya suka makan. Ya ampunilah saya. Saudara, dan saya bilang enggak bisa nih ya sushi teh jauh-jauh di Jakarta. Masuk Bet Kasih. Masuk saudara. Saudara, apapun yang saya suka. Saudara, itu salah satu mencipta. Tapi kalau saudara berkata, saudara ya, Bu mencipta cuma itu. Ya enggak dong. Ya Paluk itu hasil ciptaan saya, saudara. Ya saudara mau kesel, mau sebel, biarin. Saudara, jadi saya ketemu dia dulu, seorang pemuda yang pemalu. Saudara, saya mulai ciptakan, saya butuh. Tuhan bilang ambil dia. Saya mulai berkata ada seorang pilar. Seorang yang akan berdiri bersama saya membayar. Saudara, seorang yang akan menyelesaikan. Seorang yang menuntaskan, eksekutor. Jadilah. Saudara, Joshua hasil ciptaan saya, saudara. Ya saudara mau bilang nyebelin, gak apa-apa, sok
biarin. Saudara bilang dasar terlalu over pede, memang. Apa aja, saudara mau ngomong apa terserah. Saudara ya, saudara hari itu dia lahir dan saya berkata begini, ganteng, pintar banget, akan bersama saya menjadi pahlawan perang, menyelesaikan. Jadi setiap saudara, siapakah engkau? Kita punya Jehovah, punya Roh Kudus sebagai kekuatan kita. Orang berkata ini resesi, enggak, kita resepsi. Amin. Saudara bayangkan di masa resesi, manai makannya saudara ya, sangat banyak. Tadi dibilangkan, saudara kita makan semua yang terbaik. Ada udang, ada daging, ada segala sesuatu. Resepsi. Kita enggak resesi. Kita diberkati. Saudara sekali lagi itu baru Elia. Jadi kalau saudara berkata saya generasi Elia, saudara dengan gagah berkata Yehova Roh Kudus Yeshua HaMashiach kekuatanku. Dan aku berjalan dengan kekuatan itu. Amin. Saudara yang kedua, saudara kata tisbe. Saudara tisbe itu artinya resource, artinya sumber. Saudara dan dalam hidupmu, saudara kalau berkata, saya generasi Elia, saudara punya resource. Amin. Saudara berkatalah kepada dirimu dan kepada saudara sekelilingmu. Saya punya sumber berkat. Saya punya sumber sukacita. Saya punya sumber kekuatan. Saya punya sumber keilahian. Saudara kita ini punya resource. Saudara kalau saudara punya barang, satu habis, selesai. Tapi kalau saudara punya resource, gak pernah selesai. Betul? Saudara dalam hidup saya punya semua resource. Orang lain kalau bikin jubah susah, gak usah punya resource-nya kok. Saudara saya mau bikin jubah setiap minggu juga bisa. Saya tinggal bilang, Nike, nah ya akan berkata siap. Nah, saudara ya, kenapa? Saya punya resource. Saudara bisa menangkap ini? Saudara, kita bagi-bagi orang berkata nanti duitnya habis. Enggak. Karena kita punya resource. Saya mau tanya, PPJ duitnya sudah habis? Enggak. Kita punya resource. Saudara saya tanya, Bu Ruth, apa duitnya habis di masa masalah seperti ini? Masa PSBB, apakah kamu tidak punya uang? Tambah banyak. Saudara, why? Resource. Saudara bayangin ya. Bahkan restoran dan catering bangkrut. Saudara lihat aja mukanya Ibu Ruth. Ibu Ruth itu kalau gak ada duit mukanya sedih saudara. Dan mukanya sukacita terus saudara ya. Karena banyak duit saudara. Why? Resource. Saudara gak berhenti. Kita ini punya resource. Kalau saudara mengerti ini, hidupmu akan berbeda. Hidupmu akan berbeda. Belajar. Tapi bagaimana saudara punya resource? Saudara lihat Gilead. Saudara kata Gilead itu adalah tumpukan batu kesaksian. Karena saudara berjalan dengan Tuhan. Saudara tidak bisa, saudara punya resource. Saudara bahkan tidak bisa berkata Yehova adalah kekuatanku. Dan berjalan bersama Yehova. Saudara saya itu gak bisa ya. Gak bisa menceritakan excitingnya saya. Tapi saya mau berkata Tuhan itu ajaib banget. Ini cuma satu contoh kesaksian kecil aja ya saudara. Resource dan Yehova adalah kekuatan. Saudara tanggal 7 Juni saya itu pengen keluar duit. Karena gini ya, biar bagaimana itu kan bulan saya, ulang tahun saya, tanggal saya. Jadi saya itu pengen saudara keluar duit gitu ya. Saya tanya ke Bu Ruth, Ruth kamu butuh uang gak buat ngasih makan? Enggak Bu, enggak butuh. Saudara.
Saya nanya nih ke Ibu Deborah Nita yang bagian dekor. Nita bayar dong, saya mau bayar. Enggak butuh, enggak Bu. Saudara, saya nanya bagian produksi. Bang Simon, Bang saya mau keluar dong buat semua produksi. Enggak Bu, enggak keluar duit, enggak butuh. Katanya ya. Saudara, uang saya ditolak di mana-mana saudara. Saudara, saya bilang sama Bu Nike, buat jubah penari butuh duit enggak? Enggak Bu, enggak butuh. Sampai saya bilang, Tuhan, kok saya ini enggak bisa keluar duit? Semuanya udah ada. Dan Tuhan bilang, bersyukurlah anakmu punya resource. Anakmu sudah tidak lagi sekarang jadi anak yang minta. Tapi anakmu punya apa? Resource. Saya tanya sama Pak Joshua, Jos, buat anak rock butuh. Dia bikinin jubahnya keren, jubah pilot saudara ya. Karena semua anak rock bukan jubah biasa, jubah pilot, jubah kerja. Saudara, saya tanya, butuh enggak? Enggak, masih banyak. Buat nanti pergi lawatan masih banyak mah udah, enggak usah. Punya resource. Resource saudara. Tapi itu ada. Karena apa? Tumpukan batu. Banyak orang tidak pernah mau belajar berjalan dengan Tuhan. Dan pada waktu kalian tidak pernah belajar dengan Tuhan, berjalan dari satu batu kepada batu lain, engkau tidak punya tumpukan batu. Saudara, dan tumpukan batu itu apa sih? Saudara, orang Israel kalau mulai menumpuk batu, dia enggak batu terus ditumpuk tinggi gitu, enggak. Dia jadikan satu mesbah. Setiap kali batu itu, saya bersyukur saya punya tumpukan batu dari sejak umur 3 tahun. Pada waktu saya kena saudara kanker di ibu jari saya. Dan saya memutuskan untuk pakai iman. Itulah tumpukan batu pertama. Itulah mesbah saya. Karena itu kemarin saya nyanyikan, Bapak terima kasih. Saudara, itu lagu saya naikkan setiap kali saya sakit. Saudara, setiap kali saya sakit umur 3 tahun, saya nyanyi, Bapak terima kasih. Saya bilang, Bapak terima kasih. Bapak tidak surga ku beri terima. Buat ada tumpukan batu di dalam hidupmu dengan mulai berkata terima kasih. Di saat engkau sakit, kau alami sakit apapun, kasih. Kau alami naik atau turun, biar lagu ini nyanyi. Terima kasih. Dan itu adalah mesbah pertama yang saya bangun. Bapa di dalam surga. Saudara, itu batu demi batu dalam hidup saya. Saya pernah cerita sama saudara umur 6 tahun, 7 tahun. Saat semua orang punya baju saudara, gaun Cinderella. Buat nyanyi, buat acara saudara di SD. Di acara Natal. Saudara, dan hari itu sekali lagi orang tua saya bilang kami gak punya uang. Ayo jalan sama Tuhan, doa. Saya pernah cerita sampai H-1, sampai gladi resik, baju itu belum datang. Dan hari itu saya cuma bisa berkata, Tuhan aku percaya. Kalau sampai hari H gak ada, aku akan tetap nyanyi sekalipun aku di bawah
Dan aku tidak ada di mezbah atau tidak ada di panggung hari itu. Dan saudara, malam jam 7 malam, sebelum besoknya, baju itu datang dari jauh dari Singapura. Saudara, itulah batu sekali lagi. Saudara, pada waktu saya sekolah di Belanda hari itu, orang tua saya memberikan saudara 3.000 gulden. Dan dia berkata, Iin, ini untuk 3 bulan. Saudara, dan itu awal daripada saya sekolah di sana. Dan Tuhan mulai berkata, 3.000-nya masukin buat dana KKR. Sekali lagi saya cuma berkata, Tuhan, ini hidup saya 3 bulan. Tuhan bilang, gak berani hidup dengan aku. Saudara, dan saya masukin saudara 3.000-nya, tapi saya orangnya masih perhitungan. Jadi saya beli saudara 3 pak saudara mie instan. Saudara, dan setelah itu saya beli juga saudara karcis bus langganan. Dan saya mikir begini, hiduplah. Yang pertama, saya akan bisa tetap keliling. Saya bisa tetap ke sekolah karena saya sudah punya langganan. Saudara, langganan sebulan. Saudara, saya beli yang 3 bulan. Saudara, kira-kira 30 gulden waktu itu. Saya beli mie instan 3 pak. Dan saya mikir gini, pokoknya tiap hari saya makan 1, hiduplah. Mentok-mentok ya. Ya, sedikit kurus tapi masih hidup. Saudara, dan saya makan mie instan hari pertama, hari kedua, hari ketiga bau mie instan saya pengen muntah. Saudara. Saya berkata, Tuhan, saya gak kuat lagi lihat mie instan, padahal sudah beli 3 dus, saudara. Terus kata Tuhan, siapa yang nyuruh kamu suruh beli mie instan? Saudara, uangnya saya udah langsung kasih. Gak ada uang sama sekali, saya habisin. Tapi hari itu saya bilang gini, oke, saya berhenti ya Tuhan makan mie instan. Tuhan senyum, ya selama kau stok mie instan dan kau mau makan silakan. Tapi kalau engkau mau jalan dengan aku, nikmati. Saudara, saya stop. Saya mulai bilang, saya berserah. Baru mau keluar dari rumah, sudah ada yang bilang, ini ada roti buat kamu. Ternyata kalau enggak bersandar dengan mie instan jauh lebih enak. Saudara, di sekolah teman saya ulang tahun bilang, yuk ulang tahun. Saudara, sorenya gua traktir, sorenya datang lagi. Ayo pergi yuk ke restoran, gua ulang tahun. Saudara, itu beberapa hari saya dijamu dengan semua makanan yang terbaik. Dan Tuhan seperti mengedipkan mata dari surga. Dan bilang, pilih mie instan, pilih caramu, atau pilih jalan dengan aku. Itu batu. Itu batu. Tapi tidak selesai sampai situ. Setelah kurang lebih, saudara, 10 hari ada orang telepon. Dan saya bahkan tidak pernah tahu siapa dia. Dia cuma berkata, Iin, saya teman ayahmu. Saya transit di Amsterdam. Dan itu namamu terus terdengar. Iin anak Pak Yusak. Iin anak Pak Yusak. Berikan uang. Saudara, dan kemudian saudara, dia sampai suruh sekretarisnya tanya ayah saya nomor telepon saya. Dan dia berkata, kamu nanti ambil di resepsionis hotel. Karena dia tidak punya waktu ketemu saya. Saudara, saya ambil di resepsionis hotel. Singkat cerita nih. Saudara, dan itu uang yang sangat banyak. Lebih dari 3.000 gulden. Dan hari itu sekali lagi batu untuk mezbah diletakkan. Saya mau berkata buat setiap saudara. Kalau saudara tidak belajar hari-hari ini untuk melihat batu demi batu. Saudara, kalau engkau berpikir saudara bahwa hidupmu bergantung sama PK. Bergantung sama saudara dokter. Bergantung saudara sama iman orang lain. Saudara tidak pernah bisa masuk menjadi generasi Elia. Saudara yang punya resource.
dan berkata, Yehova adalah kekuatanku. Saudara, dan bukan itu saja, ujungnya saudara akan dapat otoritas. Dan otoritas itulah yang membuat dia berkata kepada raja. Loh, saudara bisa bayangin gak sih, raja saudara. Dan dia berkata dengan sangat tegas kepada raja. Ini otoritas namanya saudara. Dia berkata, hujan gak akan turun kalau aku tidak bicara. Dan dia juga berkata dengan sangat tegas, saudara. Hujan akan turun, embun sampai embun, saudara. Saudara, kalau hujan kelihatan lah ya, jelas ya hujan. Saudara, tadi malam hujan dan itu mengganggu saya, saudara ya. Karena tiba-tiba hujannya gede, saudara. Dan selain hujannya gede, saudara itu gak berhenti-berhenti. Pertama saya bilang gini, udahlah biarinlah. Kasihan, banyak tanaman dan semua udah lama, udah sebulan gak hujan. Jadi saya biarin. Jam 2 masih hujan, saudara. Saya kesel. Jadi karena jam 2 masih hujan, saya jalan ke saudara ya, ke jendela. Saya bilang, berhenti gak? Saudara, dan kemudian langsung berhenti. Saudara, sekali lagi. Saudara, sekali lagi. Ayatnya jelas, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang di hadapannya aku berdiri. Saudara, yang keempat. Jadi saudara tadi tahu ya, Elia, generasi Elia pertama. Saudara, Tuhan adalah kekuatan. Generasi Elia adalah orang yang punya resource. Generasi Elia adalah orang yang punya batu demi batu untuk meletakkan apa? Membangun mesbah. Yang keempat, generasi Elia adalah generasi yang bicara dengan otoritas. Yang kelima, generasi Elia adalah generasi yang berkata, di hadapan Tuhan aku berdiri. Saudara, seringkali Tuhan itu memanggil. Saudara, dan dia memanggil bisa malam, bisa pagi, bisa sore. Tapi pada waktu dia panggil misalnya, Roy Miller. Dan gak ada yang datang. Dia mungkin panggil lagi saudara ya, Mika. Mana dia? Tapi kalau saudara boleh kerja, boleh apapun juga. Kalau saudara rohmu itu ready. Obaja bisa berkata, di hadapan Tuhan aku berdiri. Saudara mungkin lagi main game. Tiba-tiba saudara di dalam sini kerasa berdoa. Saudara kan langsung berdoa, Tuhan, Obaja menghadap. Saudara mungkin saudara lagi sibuk. Saudara sedang ngajar. Tiba-tiba Roy Miller berkata, nak tutup dulu bukunya. Karena Tuhan berkata sekarang dia mau curahkan Roh Kudus. Yuk kita semua berdoa. Tiba-tiba satu saudara kelas dilanda Roh Kudus. Ini artinya berdiri di hadapan Tuhan. Engkau siap. Saya senang banget Mika berkata, kenapa? Ada PSBB. Nggak masalah, saya pinjam toa. Saya pergi. Dan dia pergi ke desa-desa. Saudara, dia berkata di hadapan para musuh. Mika menghadap. Karena Mika berdiri di hadapan Tuhan. Saya berdoa, roh yang seperti itu adalah generasi Elia. Saudara, generasi yang tidak berdiri saudara di depan manusia seperti Saul. Pada waktu rakyat ngomong begini takut. Saudara, ada generasi yang berdirinya saudara di depan saudara musuh. Sehingga yang dia lihat musuh terus dan stres. Saudara, ada 5-10 orang ngomong begini sama saya. Bu, saya ini stres. Menghadapi PSBB, menghadapi masalah duit yang gak datang-datang. Menghadapi, ya ini kamu berdiri di hadapan saudara, masalah dan musuh. Saya tahu musuh saya tahu. Tapi saya gak pernah stres, enggak. Saya tidak berdiri di depan musuh. Saya berdiri di hadapan Allah semesta alam, Jehovah Sebaot. Dan kalau Tuhan bilang ini sikat itu musuh, saya tinggal berkata sikat.
Karena saya berjalan dengan otoritas. Saya berdoa, saudara ngerti? Saya berdoa. Saudara, engkau berdiri di hadapan saudara ya. Raja itu enak. Saudara redominate paling cepat. Paling cepat. Kalau saudara berdiri di hadapan raja. Saya mau tanya, ayo siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ya. Redominate tercepat di seluruh Alkitab. Kapan itu terjadi? Nah, pasif alfa langsung hebat. Esther. Nanti dapat hadiah ya Pak. Nah ya. Saudara ya, Esther. Esther. Hari itu Esther cuma saudara berdiri di hadapan raja. Dan raja berkata, aku kasih kamu cap cincinku. Tulis apa saja. Kamu tinggal stempel. Yang kedua redominate saudara. Dia berkata semua kekayaan Haman. Semuanya pindahin kemana kepada yang kamu mau. Dan Esther tulis Haman. Cap selesai. Redominate dalam 1 saudara menit. Terjadi pada siapa? Esther. Why? Karena Esther tidak menghadapi Haman. Dia berdiri di hadapan siapa saudara? Raja. Saudara bahkan pada waktu dia berdiri di hadapan raja. Meminta pengampunan. Meminta saudara pembelaan. Haman saudara berlutut mencium kakinya. Langsung diapain? Sulakan. Musuh akan mencium kakimu. Kalau engkau berdiri di hadapan raja. Hari ini ada raja yang berkata, minta apa nak? Minta apa? Aku akan berikan. Tapi apakah dia dapati kita berdiri? Apa dia dapati? Ada batu yang disusun. Batu cinta, batu mesbah, batu kesaksian. Saudara kita lihat lagi saudara yang terakhir. Saya enggak perpanjang saudara. Yang ketiga faceless, nameless, tidak cari nama. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, hari itu Tuhan suruh Elia ke padang gurun. Sungai Kerit itu enggak ada mall, saudara, maaf kata. Hari itu, saudara, Elia tidak dibawa Tuhan ke tempat istana raja. Hari itu Elia juga tidak dibawa, saudara, untuk masuk kepada kota demi kota dan kemudian bersaksi. Tapi kalau saudara tahu, ya, kalau saudara tahu, awal dari semua kekuatannya, awal dari semua unitinya dengan Tuhan, awal dari semua saudara peningkatan kekuatan roh. Sekali lagi peningkatan kekuatan roh. Saudara, kalau saudara tahu itu adalah awal dari penyatuan yang lebih lagi dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara, itu adalah sebuah masa saudara, di mana sampai yang namanya saudara Elia sangat muda menurunkan api, menurunkan kuasa, menurunkan keputusan dari surga menyerbu bumi. Dimulai dari mana? Ketika Tuhan berkata ke sungai Kerit. Tidak ada apa-apa. Saudara, hari itu cuma ada sungai kecil. Bahkan makanan pun dikirim oleh burung gagak.
Gak ada apa-apa. Dijatah sehari cuma sepotong. Saya mau berkata ada sesuatu dari situ. Kata kerit saudara, itu artinya sangat keren. Satu sisi adalah diukir, dipotong. Tapi satu sisi mengunyah. Tapi sisi yang paling keren adalah perjanjian. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara, di dalam hidup kita ini terlalu banyak saudara. Terlalu banyak yang Tuhan sediakan. Tapi ada banyak orang yang pertama tidak berani dipotong. Saudara, mungkin saudara ini sudah terima tentang pembebasan. Tapi kenapa gak berubah-berubah, jatuh bangun terus? Saudara gak berani dipotong. Gak berani dipotong. Saudara, pemotongan itu seringkali gak enak saudara. Banyak cara Tuhan memotong hidup kita. Saya masih ingat saudara ya. Hari itu saudara saya khotbah di depan. Saya khotbah lah maksudnya ke satu persekutuan lumayan besar. Mungkin sekitar 300 sampai 500 orang. Saudara, dan hadirat Tuhan itu gak enak sama sekali. Gak enak sama sekali saudara. Saya berpikir ini ada apa sih? Dan Tuhan ngomong begini. Kamu maju ke depan. Kamu berlutut di depan orang itu. Dan Tuhan tunjuk satu orang yang mukanya paling nyebelin. Mukanya keras. Selama kebaktian gak nyanyi. Gini saudara. Waktu doa aja gak merem saudara. Saudara, dan ini orang nyebelin banget, jelek banget. Kelihatannya udah kelihatan. Saya bilang begini, Tuhan. Saya ini bahkan gak kenal orang itu. Tuhan bilang berlutut di depannya minta ampun. Lo minta ampun apa, orang saya gak salah kok. Kenal aja kagak. Tuhan bilang minta ampun buat generasi yang tidak menghormati orang tua. Minta ampun buat generasi ya yang sombong, yang merasa sok tahu, yang merasa lebih hebat. Saya bilang, Tuhan ini bukan suasananya begitu, biasalah. Tapi saya tahu Tuhan diam. Saya tuh ngerti gini ya. Saya ngomong, kalau Tuhan masih jawab berarti masih boleh ngomong. Tapi kalau saya ngomong, Tuhan sudah gak jawab, berarti Tuhan bilang gini, nurut atau enggak, pilih. Dan buat saya kalau Tuhan sudah gak jawab, berarti saya tahu tidak bisa ditawar. Tidak usah nanya, lakukan saja. Saudara, tapi itu motong banget, gak suka banget saya. Dan saudara, pemimpin pujiannya menyerahkan ke saya. Dan saya jalan ke om ini dengan mic. Saya berlutut di depannya, saya cium kakinya, saya bilang, Om, ampuni saya. Saya mewakili generasi muda. Yang begini-begini, wah tiba-tiba om ini nangis kejar. Dan kemudian om ini mengambil mic saya. Dan dia gantian yang teriak, saya yang minta ampun, generasi tua. Yang sombong, wah saudara, ternyata mereka itu ada 2 generasi di persekutuan itu. Saudara, ada generasi muda yang pengen lagunya seru dan sebagainya, Inggris-Inggrisan. Ada generasi tua saudara yang gak suka lagu Inggris, gak suka saudara ya pakai drum, pakai segala macam. Saudara, singkat cerita mereka saling nangis-nangisan. Tidak ada saudara ya, saya tidak dibutuhkan di situ. Setengah jam lebih mereka tangis-tangisan. Saudara, dan di tengah tangis-tangisan Tuhan ngomong begini, sekarang jalan ke supirmu dan kamu basuh cium kakinya. Saudara, saya sebel banget sama supir saya hari itu. Bukan supir saya yang sekarang. Saudara, saya tahu dia nyolong. Saya tahu saudara dia melakukan banyak hal. Saudara, dan saya tahu dia ngerokok. Saya tahu dia melakukan banyak hal. Saya sebel banget. Tapi Tuhan bilang jalan basuh kakinya. Doakan dengan cinta. Saudara, saya lakukan itu. Yang saya mau saksikan cuma ini. Mungkin saudara berkata, kenapa sih Tuhan suka begitu? Ya itu,
Itu bagian dari apa saudara? Potong. Potong. Dan kalau saudara tidak terbiasa untuk dipotong, saudara tidak bisa menyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara, berkali-kali Tuhan menyuruh saya melakukan yang paling saya gak suka. Saudara, Tuhan suruh saya minta, bayangin saudara. Saya ini orang gengsian banget. Saya gak mau minta uang sama orang. Saya gak mau minta tolong sama orang. Dan Tuhan bilang minta uang, minta tolong. Sekali lagi poinnya bukan mintanya, tapi potong. Potong. Tapi setelah potong ada kunyah. Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan dengar firman apapun saudara tidak pernah kunyah. Saudara, ini contoh kecil nih, contoh kecil ya. Hari itu saya lupa siapa yang di sini yang berkata bahwa nanti di tanggal 7 Joshua harus pakai di kakinya bulu domba. Saudara, saya lupa lah siapa yang ngomong itu. Saudara, dan saya bersyukur punya saudara ya orang-orang ajaib. Itu perintahnya buat Joshua loh saudara. Tapi Bu Nike itu selalu saudara, dia buatin buat saya. Saudara, nih saya pakai saudara. Dia buatin dan dia bilang, Bu, saya buatin juga buat ibu. Loh, bagaimana Ibu Nike bisa buatin tanpa saya suruh? Dia kunyah. Apapun yang dia dengar, bukan masuk kiri keluar kanan. Oh, itu urusan Joshua, bukan urusan saya. Dia dengar. Dia buatin. Dia kasih. Bagian saya juga mengunyah. Saya pelajari saudara. Saudara, setiap kali ada nubuatan saya tuh gak pernah lupa. Saya pelajari, saya kunyah. Dan Tuhan hari itu bilang, sejak tanggal 7, tiap kebaktian pakai. Kalau aku suruh. Tanda sepanjang perjalananmu. Ya, minta dalam ketaatan. Dan kalau sekali lagi seluruh Mahanaim bersalah, ada darah anak domba yang akan menebusnya. Saudara, tetapi ada lagi yang bicara. Ini bukan saya yang dapat, bukan saya yang dapat. Bilang harus ada tali 7. Tanda, saudara ya. Tanda 7 generasi. Saudara, ada lagi yang langsung nangkep, langsung bikin. Saudara, dan saudara bisa rasa sebenarnya kalau saudara benar-benar ya. Setiap kali ini diangkat dan ditarik, saya merasa ada sesuatu yang sangat kuat mengalir. Why? Karena ada penari-penari yang nangkep. Langsung bikin. Saya gak perintahkan. Langsung bikin. Saudara, dan ada orang-orang yang langsung bikin dibagiin gelang. Betul kan? Dan saudara, saya juga langsung bilang, tolong bikinin saya yang gede. Why? Karena Tuhan bilang, suruh taruhnya di kaki. Supaya serempak, sederap, selangkah. Makanya kaki saya yang satu bulu domba, yang satu tali 7. Saudara bilang, kenapa? Ibu dapat? Enggak, saya kunyah. Dari orang yang dapat dari Tuhan. Tapi ada yang begitu dapat barang profetik ditaruh di rumah hilang. Gak pernah dikunyah, gak pernah dipakai. Saudara, saya pakai. Saya angkat. Saudara, itu jam doa saya. Kalau saya doa, saya keluarin tuh barang-barang profetik. Sampai hari ini di kamar saya, di sebelah saya masih ada mawar profetik. Dan setiap kali saya mau perang sama kuasa kegelapan, saya mulai angkat itu. Saudara, why? Karena saya mau bilang sama saudara, redominate paling cepat di hadapan Tuhan. Penetapan paling cepat di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau ngunyah itu,
kau angkat di hadapan Tuhan dengan tepat. Itu kemenangan paling cepat. Itu redominate paling cepat. Itu saudara keputusan penetapan paling sakral. Kunyah. Tetapi itu juga saudara adalah ukir. Saudara, ada banyak orang yang tidak pernah melihat saudara tentang ukiran. Hari itu saya sangat diberkati dengan apa yang Leo bilang. Saudara, saya itu minta didoakan banyak orang tanggal 7. Tapi doanya rata-rata ya. Itu apa ya, istilah saya klasik. Saudara, bagus tapi klasik. Saudara, kalau klasik itu misalnya gini, Tuhan menyintaimu. Saya nggak pernah bilang itu gombal. Saya nggak pernah bilang itu kebiasaan, itu klasik. Klasik itu keren, bagus, tetap selamanya bagus. Gak pernah saudara, pada waktu ada orang berkata Tuhan mengasihi Ibu Iin dan Ibu Iin anggap itu sebagai rutinitas, enggak. Kemarin saya ketemu sama seorang hamba Tuhan yang gak kenal saya. Saudara, saya khotbah di tempat Bu Mary. Dan hamba Tuhan ini berkata, kamu seorang yang sangat dicintai Tuhan. Saudara, dan saya langsung nangis. Buat saya itu tidak pernah kebiasaan. Itu tidak pernah saudara sekedar di mulut. Itu adalah pernyataan cinta Tuhan. Tapi itu klasik. Tapi hari itu Leo berdoa dan dia berkata, aku lihat sebuah jubah. Dan jubah itu adalah jubah yang penuh duri. Dan Tuhan bilang, maafkan aku. Karena aku harus mengenakan jubah ini kepadamu. Dan engkau tahu bahwa jubah ini sudah kau kenakan day by day. Tahun demi tahun dari sejak engkau kecil. Jubah ini memang penuh duri. Tapi jubah inilah yang mengukir begitu banyak kebenaran, keindahan, kekuatan di dalam tubuhmu. Saudara, itu saya nangis. Saya tahu persis jubah itu. Saudara, dan selama ini saudara, puluhan ratusan orang mendoakan saya. Enggak ada yang melihat jubah itu. Itu jubah saya miliki bahkan dari umur. Dari saya dikandung di dalam perut. Saya tahu ada ukiran-ukiran yang sebenarnya menyakitkan day by day. Tapi saya tahu persis jubah itu gak pernah untuk menyakiti saya. Jubah itu untuk memperindah saya. Bagaimana mungkin saya lahir zaman G30S. Di mana setiap hari ibu saya melihat pembunuhan. Dan menangis. Bagaimana mungkin itu saya lahir dikandung dan ayah saya harus menyembunyikan orang. Supaya tidak dibunuh. Saudara, itulah ukiran pertama yang saya terima. Ukiran belas kasihan. Bagaimana mungkin saudara saya lahir di mana ayah saya dipecat, dikeluarkan dari sekolah. Saudara, dan dia tidak punya uang sama sekali sehingga dia harus makan cuma singkong dan daun pepaya dan pepaya. Tapi sekali lagi itulah ukiran. Saya ini anak singkong. Saya enggak besar dari beras, makanan-makanan enak saudara. Saya ini besar tumbuh. Makanan saya saudaranya 3 waktu itu. Selama saya bayi sampai saya umur 1 tahun. Pepaya semuanya, mulai dari buahnya, daunnya, semuanya, bunganya. Makanya saya suka sampai hari ini. Saudara, pisang. Saudara, dari pisang muda, tua, saudara, daunnya sampai jantungnya. Saya juga suka sampai hari ini. Saudara, yang ketiga adalah ketela. Saudara, kami lebih suka ketela yang bukan singkong ya. Tapi ketela ubi. Saudara, yang daunnya itu lembut banget kalau dimasak dijadiin janganan. Dan kenapa saya suka sampai hari ini? Saudara, ada sesuatu yang aneh. Orang lain
kalau lewat itu mereka jadi benci dan gak bisa makan lagi. Tapi saya menyintai setiap duri, setiap ukiran. Sampai hari ini saya mencintai pisang. Kalau Pak Luki ke saudara Sukabumi yang saya titip selalu, Luk cariin pisang raja dong, cariin pisang raja dong. Karena itu dulu makanan saya. Saudara sampai saya umur 2 tahun. Saya mencintai. Apa yang Tuhan ukir? Tuhan bilang, nak, engkau survivor. Dalam segala keadaan. Tidak ada yang bisa membuat engkau mati, menyerah dan tidak menikmati. Saya nikmati semuanya sampai hari ini. Setiap singkong. Kemarin Ibu Ruth menyediakan singkong, saya habisin 1 singkong gede, 1 ubi. Karena saya berkata nikmatnya. Saudara, itu ukiran. Dan kalau saudara tahu ada banyak ukiran yang sampai hari ini. Saya gak bisa ceritakan sampai hari ini. Day by day. Ini salah satu ukiran. Kemarin saya pergi, saudara ya, pergi pelayanan di sebuah pasukan di Tangerang. Begitu sampai ada orang bilang begini, Bu, saya mau nanya ya. Saya bilang, nanya apa? Dia bilang, saya ini ditelepon orang, pasukan ibu. Atau jemaat ibu, atau siapalah sebutannya, terserahlah domba. Dan dia bilang begini, Ibu diundang kan buat datang di kebaktian? Iya, jangan datang Bu. Karena siapapun yang masuk Mahanaim, hidupnya akan hancur, berantakan. Hidupnya akan jadi korban. Hidupnya bahkan bisa mati. Saya cuma senyum, saya bilang, Bu, saya bawa nih orang-orang, saya bilang. Stanley ini dulu bukan siapa-siapa. Hari ini dia sudah keliling dunia. Punya anak, punya istri cantik. Saudara punya rumah dan permainannya. Loh saudara master dan profesor loh. Berkata permainannya bahkan di sekolah yang terbaik di Amerika tidak bisa mengajarkan itu. Saya bilang saya bawa Olvi. Bagaimana Tuhan bawa lagunya sampai keliling kemana-mana. Saya bilang saya bisa cerita Bu. Ribuan. Enggak ratusan saudara, ribuan. Orang yang di dalam Tuhan diangkat, diubah dan menjadi besar. Saya berkata ribuan dari dalam hidup kami. Ya, mengalami jamahan Tuhan. Tapi kalau ada orang yang merasa hancur di Mahanaim, merasa ya habis, dikorbankan, berantakan, keluarganya gagal. Saya berkata, mereka melihat dari satu sisi, mungkin itu proses, mungkin orangnya yang belum mau dibentuk, mungkin itu juga sebuah rencana Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan perlu menghancurkan dulu untuk membuat menjadi lebih baik. Kadang-kadang itu pilihan dari orang itu. Saudara karena kesalahannya. Tapi sekali lagi saya berkata, Bu, mari berdoa, tanya Tuhan. Saya tidak bilang ibu harus di Mahanaim, tapi tanya Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi ukiran itu terjadi saudara every time. Orang memfitnah, orang bilang yang negatif tentang saya. Ada lagi yang datang, saudara. Ajaib lah saudara kemarin. Saudara dan dia bilang, Bu katanya kalau masuk Mahanaim diporotin uangnya. Mungkin. Mungkin saya bilang. Karena kadang-kadang kami memang melakukan persembahan. Dan kadang-kadang Tuhan memang gerakan. Dan Tuhan suruh meletakkan. Tapi selama hidup saya bilang. Saya melihat orang yang meletakkan dengan tepat. Tidak pernah menjadi miskin. Tapi menjadi kaya. Sekali lagi saudara, ukiran akan tetap ada.
Tapi ukiranlah yang membuat saudara itu menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ukiran yang membuat engkau dewasa. Ukiran yang membuat engkau, saudara, menjadi saudara eksekutor kerajaan Allah. Saudara, dan yang terakhir, karena ukiranlah, maka saudara akan jadi pemegang perjanjian. Saudara, tidak ada orang yang dewasa, saudara yang tidak ngerti, bisa saudara menjadi pelaksana penggenap perjanjian. Pelajari Alkitab. Saul menerima janji tapi hancur. Saudara, Yerobeam menerima janji tapi hancur. Saudara, ada banyak orang menerima janji tapi hancur. Tapi yang dewasa, yang hidupnya diukir, yang sungguh-sungguh saudara mengerti arti dipotong berkali-kali, mengunyah berkali-kali, seperti Daud, seperti Samuel, seperti Joshua, seperti saudara Naaman. Saudara, mereka orang yang menjadi penggenap, menikmati janji. Persoalannya, Tuhan sediakan semuanya. Apakah saudara bisa jadi orang yang masuk generasi Elia dan Elisa? Atau saudara cuma dengar dan tidak pernah menikmati? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami mau terima semuanya Tuhan. Terlalu banyak yang sudah Engkau sediakan. Kami mau angkat semua di hadapan-Mu. Kami mau belajar mengunyahnya. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar untuk berkata terlalu ajaib. Nyanyikan lagu terlalu ajaib yang sudah Engkau buat